Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak DNS Hadi Subagio selaku pengawas wilayah kerja Kecamatan Mojo Agung, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Dogo Mojo 2, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Dogo Mojo 2. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita bisa membedakan mana barang yang baik dan mana barang yang buruk. Ketiga kalinya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan para bapak ibu semua yang telah rela meluangkan waktunya untuk menghadiri acara IHT pengimbasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah oleh CGP Angkatan 7 SDN Dogo Mojo 2 Mojo Agung. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan tertib, lancar, dan sukses. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lamul al-Fatihah. Sadaqallahul Azim. Terima kasih. Untuk susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga kegiatan inti, yang keempat yaitu tayangan video aksi nyata, dan yang kelima terakhir yaitu penutup doa. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Anwar Faum, SPD, selaku Kepala Sekolah SDN Dogo Mojo 2. Bapak Dr. Andes Hadi Subagio, pengawas Dabin wilayah SDN Dogo Mojo 2, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Dogo Mojo 2, Mukadimah ikut yang di depan. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan undangan yang Bapak Ibu Dewan Guru terima, bahwa pada siang hari ini ada kegiatan dari guru penggerak SDN Dogo Mojo 2. Itu hari yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk sambutan yang kedua yaitu Bapak DNS Hadi Subagio, kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SDN Dogo Mojo 2 Pak Hendar Farouk, Bapak Ibu Bu narasumber yang saya hormati narasumber, Bapak Ibu semuanya, Dewan Guru SDN Dogo Mojo 2 yang juga saya sangat hormati dan sangat saya banggakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Bukan demikian hebat, karena nanti pembicaranya ada 3 orang narasumbernya, dan butuh waktu yang cukup panjang. Bapak Ibu, saya sedikit saja, hanya beberapa poin saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi, bahwa
guru penggerak itu sekarang ini memegang peranan yang sangat penting dan mempunyai jabatan ke depan lebih bagus. Karena di Permendikbud tentang kepala sekolah, yang bisa menjadi kepala sekolah itu adalah guru penggerak. Menjadi pengawas sekolah juga harus jadi guru penggerak. Tapi dengan harus bisa mengatasi itu, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, membahagiakan anak, sehingga pembelajaran itu bisa berhasil. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu kegiatan inti. Sebelum kegiatan kita tutup dengan doa, dan saya di sini selaku pembagi acara sekaligus mewakili penyaji Bu Anita, Bu Wahyu, Bu Zafri. Bila mana ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa dipimpin oleh Pak Adi, kepada beliau kami silakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama untuk yang beragama Islam bersama dengan saya, dan untuk yang beragama lain mohon dengan agamanya masing-masing. Ala dunia walau bimilkin sholihat berupa. Sampun kenal sedanten gini Bu Anita ingkang menika nggih. Salam dan bahagia, semoga Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua. Ini adalah salam khas dari kegiatan guru penggerak. Salam dan bahagia ini salah satu ucapan yang diungkapkan oleh Bapak Pendidikan kita di Hajar Dewantara. Capaian pembelajaran pada materi kali ini yang pertama, memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan melas, hukuman dan penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Apa saja itu nanti kita akan mencoba berbagi kepada panjenengan semua. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Pertanyaan pemantik di sini kami ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah benar hukuman itu selalu dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau sistem setor hafalan dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah benar semuanya seperti itu? Nanti kita kupas bersama-sama. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti muara yang akan kita tuju dari pendidikan saat ini yaitu mewujudkan generasi yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pendidikan berdiferensiasi di sini maksudnya kita sebagai pendidik itu mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan karakter siswa. Jadi tidak dipukul secara rata, seperti itu. Materi pembahasan di sini yang akan saya sampaikan, nanti ada 6 materi Bapak Ibu. Jadi kita bagi bertiga, kita dapat 2 materi. Saya yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini sebelum masuk ke materi, ada satu permainan sederhana tapi maknanya luar biasa.
Jadi saya meminta Bapak Ibu guru yang di sini, di meja sudah ada kertas, tadi sudah saya bagi. Nah, saya minta tolong, setiap orang pasti punya sesuatu yang menurutnya paling berharga dalam hidupnya. Oke. Jadi silakan ditulis satu hal yang menurut panjenengan sangat berharga dan itu harus dijaga dengan keteguhan hati. Bukan sama Pak Teguh ya, dengan keteguhan hati maksudnya. Tolong ditulis satu hal yang sekiranya paling berharga dalam hidup panjenengan. Silakan ditulis. Satu hal yang menurut panjenengan semua paling berharga dalam hidup dan itu harus dipegang teguh. Monggo diserah, lurus. Mungkin nanti ada Bu Emas Permata, Bu Anita, monggo. Dijaga, dipertahankan dengan kuat. Menawi sampun ditulis, jika sudah ditulis, silakan kertas itu jenengan remas sesuai dengan genggaman tangan jenengan dengan kuat. Silakan diremas, membentuk sesuai dengan genggaman tangan. Oke, makin kurang dikasih lagi. Boten, rahasia mawon. Mangke kula semerap nanti tahu kalau semuanya. Sampun? Jika sudah nunggu, oke, saya akan menunggu dengan setia. Sudah, sampun nggih. Sekarang situasinya seperti ini. Jika sesuatu yang jenengan anggap berharga itu sudah jenengan genggam dengan erat dan teman sebangku Anda mau mengambilnya, karena itu sesuatu yang berharga, apa yang Anda lakukan? Boleh mempertahankan, betul. Kalau misalnya teman jenengan memaksa sampai dipuji, ayo dah, parino aku tak Anda bakso nuklir, terus puji. Tidak bisa. Iya, bagaimana Bu Rima kalau direbut sama Bu Kres? Tidak boleh. Kok nang boleh? Tidak apa-apa. Tidak boleh. Oh iya. Sesuatu yang berharga itu berarti apapun itu. Kalau kita punya sesuatu yang berharga, kita pertahankan. Dan disitulah maksudnya teori kontrol diri kita berlaku. Jadi apa yang terjadi pada diri kita itu tidak bisa dipengaruhi sama kontrolnya orang lain. Sangat dipahami ya? Di sini yang pertama. Oke, jadi yang terjadi semuanya akan mempertahankan dengan sekuat tenaga, meskipun dibujuk, dirayu, diancam. Oke, ngoten nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut Bu Ida. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini ilusi itu maksudnya bayangan ya. Jadi ya, khayalan, betul. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah benar seperti ini? Kita lanjutkan. Ada dua kolom yang sebelah kanan adalah stimulus respon dan kolom sebelahnya adalah teori kontrol atau pilihan. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mempengaruhi orang lain untuk mengubah caranya sesuai dengan pikiran kita. Seringkali terjadi ya, ayo tak ikut misalnya enak-enak gitu biasanya. Itu berarti masih masuk stimulus respon. Tetapi beda halnya dengan teori kontrol atau pilihan. Di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang sesuatu, tentang dunia. Jadi kita di situ punya prinsip bahwa setiap orang itu punya pandangan yang berbeda. Kita tidak boleh memaksakan. Seperti itu yang pertama.
Betul sekali Bu Bin, menghargai perbedaan. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini seringkali terjadi. Kita para pendidik, saya juga masih sering terjadi. Siswa melakukan kesalahan, langsung jeret. Awalnya dulu seperti itu. Dan ternyata kami bertiga itu setelah mendapat materi ini, loh ya Allah, ternyata apa yang selama ini kita lakukan itu ternyata dampaknya luar biasa ke mentalnya siswa seperti itu. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini misalnya saya kasih contoh. Biasanya kalau ada siswa yang keliru memakai kaos kaki misalnya, ya sederhana saja. Kalau hari Senin sampai Kamis pakai kaos kaki putih, tetapi si anak pakai kaos kaki hitam. Umumnya kita langsung merespon seperti ini. Kamu memakai kaos kaki tidak sesuai jadwal harinya, kamu salah seperti itu. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu, ternyata seperti itu. Yang benar adalah kita harus menanyakan. Iya benar sekali Bu Bin sama Pak Adi. Kenapa kok tadi hari ini memakai kaos kaki hitam? Coba jelaskan. Oh pengen gaya, wah ini bahaya gitu, pengen gaya nih. Lanjut, kemudian berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira mau nggak jenengan dikontrol? Oh tidak bisa katanya Bu seperti itu. Oke. Seperti tadi yang jenengan genggam tadi, kalau bisa itu tergantung jenengan. Lek jenengan mau membuka dan memberikan ke temannya, ya pasti bisa. Tapi karena berharga digenggam erat, dibelan-belani sampai gimana pun jangan sampai terlepas. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Yang benar adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali ke yang pertama tadi, kita berusaha memahami setiap pandangan orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini selalu terjadi, bahkan sederhana saja pada anak kita di rumah ya. Ma, nggak mau makan. Nanti tak kasih hadiah es krim kalau habis makan. Nah, buatan berhasil Bu. Ayo makan. Nah, itu pemaksaan. Apakah cara seperti itu efektif? Ternyata dampaknya luar biasa ke mental anak. Berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi istilahnya itu ada tawar-menawar. Kenapa sih kok tidak mau makan? Suwen wanita mau terseratan, nggih pancen awalnya pasti seperti itu, tapi kami juga belajar dari kecil, nggih pasti insya Allah bisa. Kemudian terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau di teori counter model berpikir menang-menang. Kalau di stimulus respon, aku bisa mempengaruhi panjenengan, aku yang menang, panjenengan yang kalah, seperti itu kan? Nah ternyata tidak. Kalau di teori kontrol, kita sama-sama punya pendirian masing-masing, kita sama-sama menang, istilahnya seperti itu. Lanjut kita. Apa sih sebenarnya makna disiplin? Kita nopo Bu Fida? Kalau disiplin secara gamblang, secara gampang diartikan sebagai apa? Sesuai peraturan. Pertama, ada lagi Pak Adi. Betul. Disiplin sesuai peraturan dia sama. Disiplin kalau dilihat dari asal suku katanya berasal dari bahasa Latin yang mana artinya adalah belajar. Makna lain dari kata ini, disiplin diri dari murid-murid dulu zaman dahulu ada ilmuwan Sokrates sama Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Tadi disampaikan sama Bu Ul sama Bu Fida bahwa disiplin itu patuh terhadap peraturan. Padahal kita tidak tahu siswa disiplin itu motivasinya apa, tujuannya apa. Bisa jadi saya tak disiplin biar tidak dapat hukuman dari Bu Guru. Bisa jadi ya. Yang kedua, saya tak disiplin biar saya nanti dapat hadiah dari Bapak Ibu Guru. Dan yang ketiga, ini yang harusnya ada. Saya tak belajar disiplin supaya saya menjadi orang yang lebih baik. Nah, di poin yang ketiga itu nanti yang akan kita coba biasakan kepada siswa. Lanjut.
Disiplin positif. Positif berarti baik ya. Jadi di sini pembiasaan sesuatu yang baik, yang mana itu tanpa adanya paksaan dan siswa memang melakukannya supaya menjadi seseorang yang lebih baik dan bermanfaat serta mencapai tujuan yang diinginkan. Intinya di situ, jadi dia tidak mengharap imbalan, tidak mengharap pujian, dia juga tidak ada bayangan biar aku tidak dihukum, biar aku tidak dikenakan sanksi, tidak ada seperti itu. Oke. Nilai kebajikan universal, kebajikan berarti kebaikan, ya betul. Ada beberapa banyak ya nilai-nilai kebajikan di sini universal berarti berlaku secara umum. Tadi sempat disinggung sama Pak Hari, ada santun, ada gotong royong, ada kesopanan dan yang lainnya. Dan itu nanti intinya dari kebajikan universal ini bermuara pada profil pelajar Pancasila yang sedang kita gempar-gemparkan diterapkan di kelas 1 sama kelas 4 ya sekarang. Nah, di sini contoh disiplin yang sudah sehari-hari ada di kelas kita masing-masing ya. Yang pertama, siswa berbaris di depan kelas, salah satu siswa memimpin. Itu nanti secara bergantian yang memimpin. Di sini ada satu nilai poin penting. Melatih nilai apa kita Bapak Ibu? Nilai apa yang dilatih di sini? Ya, ada yang memimpin berarti siswa dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Nilai mandiri betul, kepemimpinan juga masuk. Iya. Kemudian yang kedua, salin di sini nilai kesopan santunan masuk, nggih. Nggih, lanjut Bu Ida. Berikutnya di situ ada yang sedang piket kelas. Kemudian yang sebelahnya tengah salah satu siswa memimpin menyanyikan lagu, juga memimpin berdoa. Itu salah satu nilai religius di situ juga masuk. Kemudian berikutnya bersih-bersih juga, di situ nilai kerukunan, gotong royong juga masuk. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berkelompok. Di situ saya kemarin ambil pelajaran matematika, saya pakai pembelajaran di luar kelas seperti itu. Jadi saya bentuk kelompok supaya bisa melihat bagaimana interaksi mereka dalam kelompoknya. Berikutnya, materi berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kinten-kinten Bu, menurut panjenengan Bapak Ibu di sini, apakah penghargaan itu selalu berdampak baik pada siswa? Belum tentu, betul. Tidak mesti, betul. Bisa jadi misalnya, saya contohkan, Ananda Usrifatul sekarang luar biasa rapi sekali. Nah, yang lainnya mungkin bisa jadi ada yang iri. Iya, aku loh sama rapinya, kenapa kok yang dikasih penghargaan cuma Usrifatul misalnya seperti itu. Nah, itu efeknya nanti yang paling mendalam ke psikis anak-anak, betul. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang melakukan sesuatu pasti ada maksudnya nih. Di sini maksudnya motivasi perilaku, ya tujuannya. Yang pertama, kalau untuk menghindari hukuman berarti itu motivasi berasal dari diri atau dari luar? Dari luar, leres. Iya, betul sekali Bu. Jadi kalau yang pertama ini masuk eksternal, bukan dari dirinya sendiri tetapi dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dari diri apa dari luar? Mendapat imbalan dari dalam diri apa dari luar? Dari luar, betul. Karena pamrih ya istilahnya. Saya tak itu aja rapi biar dapat pujian, lah itu nggak dari diri sendiri, pamer kepingin biar dipuji sama Pak Haris. Aku tak rajin lah itu biar dapat pujian dari Pak Yusuf misalnya. Itu yang kedua, ini juga termasuk motivasi eksternal karena tidak berasal dari dirinya sendiri. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan jadi apa sih kalau saya nanti melakukannya? Nah itu yang dipertimbangkan di yang ketiga ini. Jadi dia benar-benar diangan-angan. Oh berarti kalau aku nanti tertib, kedepannya nanti saya menjadi siswa yang rajin, disiplin, sampai nanti juga. Iya betul. Dan di poin ini adalah motivasi internal karena dari dalam siswa sendiri dia punya tujuan.
Oh, saya tak mengerjakan PR supaya saya tahu kemampuan saya sejauh mana. Kadang kan ada di rumah, ayo nanti kerjaan PR lain. Kalau buka dihukum ya guru wis beni. Ada gitu juga kan. Berarti dia punya motivasi yang kurang benar kalau menurut saya. Hubungannya di sini adalah dengan merdeka belajar. Apa sih sebenarnya merdeka? Merdeka di sini tidak hanya bebas Bapak Ibu, tetapi dia juga bisa mengatur dirinya sendiri. Mengatur di sini itu tahu posisinya di mana, tempatnya di mana, itu harus bisa menyesuaikan. Di sini adalah arti dari merdeka. Nah, ternyata penghargaan itu juga bisa berbalik menjadi hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Di sini artinya bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Kalau kita ngasih penghargaan kan otomatis kita seolah-olah merayu ya. Dalam catatan kalau penghargaannya berlebihan. Kalau penghargaannya sesuai dengan porsinya, sewajarnya saja, lah itu insya Allah tidak bakal ada masalah ya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang tadi, jangka pendeknya misalnya saya contohkan tadi Bu Lipa, temannya ada yang iri, otomatis nanti hubungan pertemanannya renggang misalnya gitu. Kalau jangka panjangnya itu mungkin pengaruh ke mental yang lainnya. Penghargaan menghukum, misalnya yang mengerjakan PR dikasih penghargaan, oh kamu pintar sekali ya. Ucapan seperti ini otomatis menjadi hukuman bagi mereka yang tidak mengerjakan PR. Kita buatan. Kalau misalnya kita bayangkan, kita angan-angan kembali. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan seperti tadi yang saya contohkan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi dalam memberikan pengakuan. Jadi setiap hal kecil keberhasilan siswa kita harus memberikan apresiasi. Betul, kita hargai. Bagaimana kalau bentuk apresiasinya? Misalnya diberikan pengakuan secara khusus. Maksudnya secara khusus itu personal gitu. Jadi tidak memuji satu orang di depan orang banyak, tidak seperti itu. Karena dampaknya mungkin bisa merenggangkan hubungan teman yang lainnya tadi. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Nah ini kalau bergantian baru boleh. Oh iya, kalian semua hebat, misalnya seperti itu secara klasikal ya. Dan keempat, beri pengakuan secara konsisten. Konsisten itu berarti rutin. Boten wis pas tepak wayang ngono kotok ae dikasih penghargaan boten, tapi secara rutin. Dan yang berikutnya, fokus pada proses. Jadi jangan fokus pada hasilnya, tetapi pada prosesnya. Seringkali saya sendiri pun juga begitu. Kadang dilihat bagaimana PR-mu, mana nilainya berapa, jangan. Kita lihat apakah dia benar-benar bisa prosesnya secara tahap-tahapannya itu. Contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Pembuka misalnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh kalimatnya. Walau Bu Anita kok panjang temen kalimatnya, nggih he. Belajar merangkai kata di sini. Yang kedua, saya menghargai kepedulian kamu ketika kamu membantu temanmu dalam tugas kelompok. Misalnya kan setiap kelompok kita tahu kemampuan masing-masing ya. Ada yang nanti jadi tutor sebaya karena dia punya kemampuan yang lebih. Nah itu kita kasih apresiasi seperti di layar. Terima kasih untuk tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, biasanya hanya sekedar terima kasih, tidak apa-apa. Tapi di situ siswa sudah merasa dihargai. Ya, lanjut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebelum masuk ke sini, jadi saya tekankan ada dua hal, hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman di sini bersifat memaksa biasanya, bahkan seringnya juga hukuman fisik. Kalau konsekuensi di sini nanti siswa punya pengalaman baru yang mana itu akan membawa dirinya menjadi lebih baik. Nanti jenengan jawab, ada 7.
itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Nanti ada sedikit cenderamata dari kami. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya yang berbunyi saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira termasuk apa ini? Hukuman. Apa? Nanti dicek ya, disimpan jawabannya dulu ya. Ya, tadi nomor pertama Bu Livan ya, hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa Pak Haris? Hukuman, disimpan ya, dieling-eling ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa Bunia? Hukuman, disimpan deh jawabannya. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa Bu Bin? Konsekuensi, disimpan deh. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pak Adi, apa Pak Adi? Konsekuensi. Berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa Pak Yusuf? Hukuman, disimpan dulu. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa Bu Wul? Hukuman. Kita lihat jawabannya, monggo Bu Ida. Yang pertama tadi adalah hukuman, benar sekali Bu Nipa. Kemudian tepuk tangan, oke. Yang kedua, lari mengelilingi tadi termasuk hukuman. Yang ketiga, push up 15 kali juga termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi. Karena di sini ada rasa tanggung jawab ya, betul. Jadi kalau di yang 1, 2, 3 di situ murni dari guru yang memberikan, ayo telat push up 15 kali, memaksa gitu. Kalau di yang nomor 4 di situ mungkin sudah ada kesepakatan. Biasanya kalau kertas temannya dicoret, apa yang kamu lakukan seperti itu gitu. Kemudian berikutnya membersihkan tumpahan air, di sini juga ada poin tanggung jawab siswa. Kemudian berikutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Nah ini hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini di sini sudah ada kesepakatan. Jadi di sini termasuk konsekuensi. Ya. Nah, tadi berapa orang ya? 7 ya. Lanjut Bu Ida, monggo. Perbedaan hukuman dan konsekuensi setelah panjenengan tadi kan sudah bisa membedakan ternyata. Apa sih bedanya? Yang pertama, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu ya harus terjadi karena sudah ada kesepakatan di sebelumnya. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Misalnya tadi yang disuruh push up, misalnya Bu Anita, muridnya tidak kerjakan PR, push up 15 kali, mewangkel kali guru nih. Jeruati ini nggih boten ngerti ya. Terus aku mau sekolah lah. Tadi katanya Pak Hari tadi jangan sampai jadi guru sing momok nggih, medeni muridnya sampai muridnya wedi ora gelem mlebu sekolah nggih. Kalau di konsekuensi, anak menghargai disiplin. Berikutnya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau konsekuensi awalnya saja tidak nyaman, tapi lama-lama dia sudah tertanam di dia, betul. Jadi lama-lama sudah terbiasa. Berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Itu kalau di hukuman pasti. Ya, yang di konsekuensi anak menghargai disiplin. Di hukuman sebuah paksaan itu pasti ada. Gelem gak gelem yo lakonono gitu. Kalau di konsekuensi stimulus ada rangsangan, ada tanggapan. Seperti tadi, kalau misalnya kamu menyobekkan kertas temanmu, apa yang kamu lakukan? Kita tunggu tanggapannya. Saya mengganti kertasnya Bu, iya benar. Kemudian berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri.
Itu kalau di hukuman. Kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berarti nanti setelah dia melakukan kesalahan dan dapat konsekuensi, dia berpikir, oh berarti selanjutnya nanti aku tidak boleh seperti itu lagi. Ngaten. Berikutnya konsep diri yang buruk kalau di hukuman. Kalau di konsekuensi konsep diri yang baik, melatih disiplin tadi gitu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini biasanya karena takut pada hukuman gitu. Wis aku tak belajar bujuki istilah ini. Tak tutupi aja kok. Temannya ada yang lapor malah di macem-macem diancem gitu ya biasanya. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir responnya ada yang marah, ada yang merasa bersalah dan dipermalukan serta merasa tidak dihargai. Kalau di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan tetapi hanya untuk sementara waktu saja. Perbedaan. Nah, tadi di materi yang akan saya sampaikan adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh kasusnya, siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman misalnya langsung spontan, guru menghukum siswa tersebut hormat kepada bendera selama 10 menit. Ayo sana keluar ke lapangan, hormat pada bendera 10 menit. Nah, itu termasuk hukuman spontan ya. Kemudian pasti ini terjadi biasanya guru marah dan murid menjadi takut. Ya. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di ruang kepala sekolah. Biasanya nih, saya juga dulu iya. Kemudian kemarin kelasnya Pak Teguh juga iya. Kelasnya Bubi juga pernah. Dan ternyata kok malah siswa ini merasa kepenaan. Soalnya disuguhi minum sama Pak Anwar. Iki lek haus minum ini Jawa, kita pas seneng wonten kipase ten mriko kursine empuk. Kalian dijak omong-omongan kali Pak Anwar ayem tambahan mriko nggih. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan, itu konsekuensi. Kalau untuk restitusi ini puncaknya yang paling bagus. Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan, tetapi siswa sendiri. Seperti tadi misalnya kemarin ada kasus yang saya angkat itu satu bangku, satunya bawa botol minum, ternyata tidak sengaja tersenggol, tumpah, mejanya basah sampai di lantai. Jadi bertengkar akhirnya. Terus saya tanyakan, kira-kira kalau seperti itu apa yang harus kamu lakukan? Ya saya bersihkan Bu, saya lapi pakai pel. Lah itu yang benar. Kenapa kok tambah gegeran? Saya bilang gitu. Ya jadi perlu pelatihnya ini lama ya untuk restitusi saat itu. Karena kebiasaan yang sudah kita lakukan itu spontan ya. Ayo jangan gitu gini. Nah kalau di restitusi itu ada tahapannya. Ngomongnya harus begini, cara ke siswanya harus begini. Kontala saat itu wabut asli nih. Kemudian yang berikutnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini terbukanya kenapa? Karena kita memberi kesempatan kepada siswa untuk bercerita. Kenapa tadi kok bisa tumpah air minumnya? Coba ceritakan. Satunya cerita. Saya tidak sengaja Bu. Tadi saya mau lewat terus nyenggol. Kan terbuka. Dia terlatih untuk bercerita. Kalau misalnya biasanya hukuman yang salah tok yang dipanggil. Ya, kalau di restitusi kedua-duanya. Jadi nanti di tahapan akhirnya siswa yang bersangkutan berdamai dan menyadari kesalahannya masing-masing, kemudian ada jalan keluarnya seperti apa, seperti itu. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Pengertiannya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, lebih kuat. Di sini kuncinya. Jadi memang diberikan suatu jalan keluar masalah, tapi di situ jalan keluarnya nanti memberi pengaruh yang positif. Itu menurut Gusen di bukunya tahun 2004. Ciri-cirinya, yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Bagaimana kalau misalnya kamu seperti ini? Oh iya, bisa. Itu ada menawar nanti. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nampak istilah ini, bercermin ya, mengkoreksi diri sendiri. Oh, saya salahnya di sini, seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi di motivasi tindakan tadi, kira-kira gara-gara apa kok dia melakukan seperti itu.
Berikutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter yang tidak dibenarkan yang mana, itu nanti fokusnya harus lebih baik di karakter ini, misalnya seperti itu. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi, bukan pada disalah-salah, sing salah sopo, sing bener sopo, bukan mencari yang salah yang benar, bukan, tetapi fokus pada jalan keluarnya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau hukuman menyakitkan, merasa tidak nyaman, muridnya pun juga takut, kemudian bersifat memaksa, bisa jadi nanti muridnya bahkan berbohong karena menutupi kesalahannya, hukuman tadi. Kemudian muridnya menjadi rendah diri. Di sini merasa aku berarti aku dianggap salah sama guru. Berarti aku tak gini aja. Itu rendah diri ya. Kemudian kalau penghargaan tidak efektif juga, timbul rasa iri karena bisa merusak hubungan tadi ya. Kemudian mematikan kreativitas. Ayo nanti siapa yang hasilnya paling bagus akan mendapatkan ini. Nah, yang dia tidak punya kemampuan di bidang menggambar misalnya, dia merasa mendapat hukuman, diceples di situ. Waduh, durung-durung bu guru wis ngomong gitu. Ya wis aku tak ala kadarnya ya, artinya gitu. Kreativitasnya mati malah nih. Menghukum dengan sistem ranking. Lah ini saya sendiri pun masih ada ranking. Kemarin diminta sama siswa, Bu, dikasih urutan rankingnya. Saya serba salah. Di sisi lain nanti siswa biar tahu kemampuannya seberapa, tapi di sisi lain juga khawatirnya yang rankingnya bawah-bawah itu jadi rendah diri juga, jadi minder. Loh aku rankingnya sor dewe, koncoku roh kabeh kalian. Biasanya gitu. Iya betul. Dan yang berikutnya, murid menyembuhkan kesalahan juga dan merampas hak menghargai dirinya. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi sama restitusi. Kalau tadi hukuman sama penghargaan, di sini konsekuensi sama restitusi. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Di sini konsekuensinya hanya untuk jangka pendek nih, jadi harus terus dipantau biar siswa tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian kalau untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia sadar apa yang dilakukan itu salah, jadi dia apa istilahnya bercermin diri, ngrayaya awake dhewe. Betul, berusaha untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang dilakukan tadi. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, kalau sudah melakukan kesalahan tadi, pakai restitusi, nanti siswanya akan ingat, oh berarti kalau ada kesalahan seperti ini lagi, saya harus seperti ini. Itu jangka panjangnya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, diri sendiri yang memegang kontrol penuh. Terakhir, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Lho Bu Anita, berarti lah ngene iki jarak murid gawe kesalahan nggih boten. Nggih, di poin terakhir di situ tadi bukan begitu maksudnya. Jadi siswa yang salah itu dia bersemangat bagaimana biar aku punya solusi, tidak mengulangi lagi seperti itu. Ini salah satu beberapa bentuk aksi nyata di modul 1.4. Di sini kami diminta untuk membentuk satu keyakinan kelas. Saya sertakan foto-foto saja di sini. Jadi ceritanya di pembentukan keyakinan kelas ini saya membagikan kertas kecil, satu anak 2 kertas. Saya minta kepada mereka untuk menuliskan 2 keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas itu kalimat yang bersifat positif. Kalau biasanya di peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan, negatif ya, tidak boleh membuang sampah. Nah itu dirubah kalimatnya, membuang sampah pada tempat sampah misalnya. Kemudian ada lagi peraturan misalnya tidak boleh datang terlambat. Nah, kalau di keyakinan kelas datang ke sekolah tepat waktu. Nah, setelah mereka menuliskan, kemudian mereka tempel di papan. Itu saya tulis di papan keyakinan kelas itu, kemudian bergiliran mereka menempel. Selanjutnya dari apa yang mereka tempel itu beberapa siswa pasti ada jawaban yang sama. Saya kelompokkan. Dan hasil akhirnya Bu Ida, lanjut, ada 10 keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas saya. 1 sampai 10 di situ mulai dari menghormati teman, menjaga kerukunan, sopan santun, kemudian menjaga kebersihan,
tidak datang terlambat. Di situ ada juga datang ke sekolah tepat waktu, nggih. Iya. Di keyakinan kelas ini saya menekankan di kelas saya itu nanti ada pembiasaan budaya positif dalam berkomunikasi, sopan sama santunnya. Jadi saya membiasakan 3 kata ajaib: maaf, minta tolong, dan terima kasih. Program selanjutnya itu nanti saya akan membuat buku harian, dan ini tahun kemarin saya sudah berjalan di murid yang sudah lulus. Buku harian ini mereka menceritakan pernah berbuat kesalahan misalnya, kemudian kalimat apa yang diucapkan ini, dampaknya seperti apa, itu nanti ada untuk program selanjutnya saya. Sampun, Bu. Ini yang saya buat kemarin adalah salah satu contoh pemecahan masalah dengan restitusi, nih. Jadi ini salah satu siswa saya yang biasanya pintar dan rajin. Tiba-tiba suatu hari dia menyandarkan kepalanya itu di meja. Dapat tugas tidak dikerjakan, pokoknya tidak memperhatikan saya sama sekali. Gitu cekek tau nggih ngoten niku. Biasane rajin kok dadi ngene kena opo ngoten. Ternyata saya tanya, di awal di situ terlihat bahwa saya memanggil ke depan, jadi secara personal nih, tidak menyebut ketika banyak orang, banyak temannya. Saya ajak duduk di samping saya tanyakan, kira-kira kenapa kok Bu Anita manggil kamu ke sini? Ya, di situ ada rasa kepekaan nih. Jadi ngerayai kesalahannya sendiri. Saya tahu Bu, tadi saya menyandarkan kepala seperti itu. Di sini ada kegiatan validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan kira-kira kenapa kok melakukan seperti itu. Motivasi tindakannya kita tanya pada siswa. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan.
mana kira-kira yang sudah dilanggar. Nah, kemudian dia mengingat-ingat, ternyata saya melanggar keyakinan kelas yang mengerjakan tugas tepat waktu, Bu. Karena di keyakinan kelas yang sudah dibentuk di kelas itu ada salah satu yang ini tadi, seperti itu. Menanyakan solusi yang terakhir nih, jadi bersama siswa untuk menentukan solusinya. Ketika siswa sudah menyampaikan solusinya atau jalan keluarnya, di situ guru menghargai, memberi apresiasi. Jadi iya, baiklah, saya hargai apa yang kamu sampaikan, ditunggu tugasnya besok untuk dikumpulkan. Seperti itu. Itu salah satu contoh untuk restitusi. Sekian dari saya untuk materi yang pertama dan kedua. Mungkin ada yang ditanyakan. Apa terakhir nanti saja Bu, tanya jawabnya. Sambut. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia bukan peraturan. Karena di sini dia disepakati oleh anak-anak. Selain disepakati, dia itu juga meyakini. Nah, kenapa harus seperti itu? Kenapa kok tidak peraturan saja? Tadi juga sudah disinggung tentang hukuman, ya, materi tentang hukuman. Nah, hukuman itu kan tidak boleh. Kalau peraturan biasanya kan berhubungan dengan sanksi dan hukuman. Nah, selanjutnya, mengapa kita untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa kok harus keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Jadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus pakai helm? Untuk apa? Untuk keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kesehatan, untuk menjaga kesehatan. Betul. Yang pertama tadi karena keselamatan, yang kedua karena kesehatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk disiplin. Selain itu untuk acara supaya apa? Supaya bisa lebih tertib dan lancar, kan seperti itu, Gen. Nah, itu tadi mulai dari keselamatan, kesehatan. Nah, keselamatan, kesehatan itu adalah sebuah keyakinan, ya. Suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan itu berisi nilai-nilai kebajikan. Kalau di Indonesia ini, di dunia pendidikan, salah satu nilai kebajikan yang kita mengenal yaitu yang baru-baru, yaitu apa? Profil. Nah, profil pelajar Pancasila itu adalah salah satu dari nilai kebajikan. Apa hanya itu saja? Tidak. Jadi nilai kebajikan itu sangat banyak, ya. Kalau secara universal, kalau di Indonesia, di dunia pendidikan kita mengenal yaitu profil pelajar Pancasila. Tetapi selain itu ada juga nilai religius. Kalau di dalam apa? Ada religius. Terus apa lagi? Nilai-nilai kebajikan. Nilai apa lagi menurut Bapak Ibu? Religius. Yang ada di masyarakat, gotong royong, betul. Terus mungkin ada yang lain, banyak sekali, ya. Saling menghormati, kerukunan, perdamaian, itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah, inilah jadi yang akan kita buat nanti, yang akan kita pelajari nanti tentang nilai-nilai kebajikan yang akan kita buat dalam bentuk keyakinan kelas, yang dengan harapan anak-anak itu meyakini dan melaksanakan.
Nah, nilai-nilai kebajikan itu menekankan pada keyakinan seseorang untuk lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya sendiri agar tergerak untuk melakukannya. Bukan hanya sekedar peraturan saja. Kalau peraturan, nanti kalau tidak melaksanakan nanti aku akan dihukum. Kalau tidak ikut upacara memakai baju yang lengkap nanti akan dihukum. Nah, jadi melakukan karena bukan dalam dirinya sendiri, motivasi diri sendiri, tapi karena apa? Karena takut hukuman. Nah itu. Jadi di sini diharapkan nilai-nilai kebajikan itu dalam bentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang akan dilaksanakan oleh anak-anak tanpa perlu paksaan, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Nah itu bagaimana? Ini pembentukan keyakinan kelas tadi sudah disinggung sama Bu Anita tadi guys, sedikit-sedikit tadi. Nah lanjutnya Bu. Nah ini prosedur, kita langsung ke prosedur saja. Tadi yang untuk tata caranya tadi sudah. Sekarang yang prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini nanti harapan saya kita bertiga, Bapak Ibu juga bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Oke. Prosedurnya yang pertama mencari keyakinan kelas pertama tadi beberapa itu kelompok satu ini ya. Jadi kalian diskusikan keyakinan kelas yang perlu dituliskan dari keyakinan kelasnya. Terus kelompok ini, kelompok dua, perintah ketertiban kelas itu apa Bu? Ya masuk ya. Sesuai ketertiban. Terus buku, tentang buku apa teman-teman apa? Supaya lebih cepat ya saya jelaskan. Jadi di sini mencatat semua masukan-masukan para murid. Jadi kita berdiskusi dengan anak-anak. Ya, kita berdiskusi anak-anak sendiri harus yang menentukan, tapi kita mengarahkan keyakinan kelas apa yang ingin kita buat, gitu ya. Seperti kemarin saya bersama anak-anak, misalnya saya arahkan bagaimana kalau kebersihan. Nah, kita pancing anak-anak. Oh iya Bu, kebersihan gini-gini. Nah, maka itu poin pertama, nilai kebajikan kebersihan. Nah, terus yang kedua misalnya ketertiban, sopan santun dan kerukunan. Apakah boleh banyak Bu? Kalau bisa jangan terlalu banyak, 3 sampai 7 saja, karena nanti supaya anak-anak mengingat ya. Nah ini, setelah itu anak-anak tata caranya juga sama seperti yang dilakukan Bu Anita tadi. Jadi saya berikan mereka kertas poin ya, mereka saya suruh untuk berdiskusi. Kira-kira yang berhubungan dengan kebersihan itu kira-kira apa ya? Nah, anak-anak lalu menuliskan. Nah itu. Setelah itu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan atau keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah ini. Jadi hukuman itu biasanya dilarang, jangan, tidak boleh. Nah itu ya. Nanti anak-anak pasti akan banyak yang memberikan kata-kata seperti itu. Jadi kalimat-kalimat itu adalah kalimat negatif ya. Pernah ada ilmu yang mengatakan jika kita itu selalu mensonding ya anak-anak, kamu pinter, maka dia akan jadi anak pinter. Tapi kalau kamu nakal, maka dia akan nakal. Saya pernah membaca literasi tentang itu ya. Jadi apapun ucapan yang negatif itu kalau selalu, maka itu akan benar-benar yang terjadi karena diyakini oleh anak-anak. Oh aku lo nakal. Nah ini nanti ada kebutuhan anak 5, kebutuhan anak ini nanti ada hubungannya dengan itu. Jadi anak-anak akan meyakini bahwa dia nakal ya nakal temenan ya, karena sudah terkenal nakal. Tapi kalau kamu lo sebenarnya pinter, nah ya Alek kok ganteng ya Ramzi, bagus dewe sak kelas lo, gitu loh gitu. Itu jadi contoh kalimat negatif. Jangan berebutan masuk kelas. Diganti dengan kalimat positif. Masuklah ke dalam kelas dengan tertib. Jadi hindari kalimat yang negatif seperti melarang atau memaksa itu. Jadi
Pengibasan budaya positif tentang restitusi. Banyak yang mengheringkan cipta nggih, ya Allah, saya mohon maaf. Aura maaf, saya takutnya nanti tiba-tiba tiduran gitu loh, kan menunduk terus gitu ya. Nah, untuk restitusi tadi sudah dibahas di awal Bu Anita tadi. Di sini saya hanya menjelaskan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu semuanya. Pernahkah Anda menghadapi suatu masalah dengan murid di kelas? Pernah. Masalah apa ini? Masalah apa, Pak Haris? Oh. Salah satunya itu, Bu. Ada murid yang bicara sendiri waktu dijelaskan. Nah, tindakan apa yang Ibu lakukan? Kemudian marah, seharusnya mendengarkan kalau dijelaskan agar ilmunya masuk dan menjadi. ya, bagus sekali ya, diarahkan. Tepuk tangan buat Pak Haris. Di dalam untuk restitusi ini adalah bagaimana kita menyikapi anak yang bermasalah, yaitu dengan cara restitusi. Nah, dalam restitusi ini ada dua hal yang dibahas. Yang pertama, 5 posisi kontrol. Yang kedua, segitiga restitusi. Untuk 5 posisi kontrol, yang pertama sebagai penghukum. Nanti saya jelaskan ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Apa sih ini semuanya? Baru mendengar nggih. Padahal yang kita lakukan sehari-hari ada di dalam ini. Kemudian untuk yang pertama, sebagai penghukum. Nah, di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi guru sebagai penghukum biasanya menggunakan fisik atau verbal. Kalau fisik di sini tidak pernah, hanya verbal mungkin ya. Seperti itu. Contoh, nah ini kata-kata yang biasa digunakan kalau kita menghukum. Patuhi aturan saya atau awas loh ya. Jangan pernah buat masalah di sini. Ojo ngomong ae. Nah, itu termasuk kata penghukum. Kamu selalu saja salah, tidak pernah benar. Itu termasuk kata-kata guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum tadi kata-katanya mesti ketus ya gurunya. Mesti. Kalau yang ini beda. Wali aneh nggih. Jadi halus nonton, tapi mantep. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi lembutnya itu mengintimidasi. Contohnya ini. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Ini salah satu contoh. Tegas sekali kamu sama ibu. Jadi anak itu merasa dibuat supaya merasa bersalah. Ini bisa menjatuhkan mental anak ya. Nah, yang ketiga sebagai teman. Nah, ini sebagai teman. Ini untuk yang sebagai teman, ini bisa berdampak negatif atau positif. Positifnya kita bisa lebih dekat dengan murid. Negatifnya murid menjadi bergantung pada kita. Kalau kita akrab, nah seperti ya Vita. Vita terus Vita. Kalau saya memuji orang lain, dia mesti masuk belajar. Seperti itu. Negatifnya ada ya. Contoh, ayo bantulah demi ibu ya. Nah ini senangnya di sini ya. Kalau anak kita sudah bisa menjadi teman, positifnya ya. Anak itu gampang disuruh, dimintai tolong, cepet-cepet gitu. Mintanya apa tadi ya itu. Karena sudah dekat dengan gurunya. Nah yang keempat pemantau. Pemantau ini bisa disebut juga pengawas. Jadi guru bagian mengawasi ya. Biasanya ini wajahnya data. Contohnya ya jam istirahat guru tetap di kelas mengawasi. Loh makanya kok gitu? Loh apa itu yang dimakan? Loh, jadi anak itu nggak tenang, merasa diawasi terus.
apa sih sebagai manajer itu? Ini yang terbaru mungkin ya, belum pernah mengenal, baru kali ini. Nah, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini nanti ada lanjutannya untuk yang segitiga restitusi juga. Jadi guru tidak langsung menyalahkan murid. Kamu kok salah ini sepatunya warnanya putih pada salahnya hitam, tidak seperti itu. Tapi kita itu mencoba supaya murid itu menyadari kesalahannya sendiri. Kemudian dia juga berpikir apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Kata-kata yang biasanya digunakan, biasanya kita mengingatkan pada keyakinan kelas. Ayo, apa yang kita yakini dengan keyakinan kelas kita kemarin? Masih ingat belum? Masih ingat apa tidak? Apa? Misalkan kerapian. Ayo sekarang coba dilihat di bawah. Sepatumu warna apa? Gitu. Nah, kemudian apa rencana kamu yang akan untuk memperbaiki hal ini? Jadi kalau sudah tahu, oh iya Bu, salah Bu. Terus apa rencananya? Nah, ini tugasnya guru sebagai manajer. Sulit nggih? Nah, kira-kira lah ini kembali lagi yang tadi. Posisi kontrol mana yang pernah Anda lakukan? Sebagai penghukum? Iya, apa boten? Kebanyakan ya. Kemudian sebagai teman. Teman juga. Kemudian yang kedua tadi sebagai apa tadi? Membuat merasa bersalah. Nah, kadangan Bu. Dan ini yang dari kelima tadi, yang paling tepat menurut jenengan itu yang mana? Yang mana yang dipilih? Sesuai sikon. Sesuai sikon. Nah, tapi dalam materi ini sudah dijelaskan yang paling tepat adalah yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Sulit nggih? Sulit sekali. Tapi kita harus mencoba. Nah, bisa nggih Bapak Ibu nggih? Bisa, insya Allah. Bisa. Nanti bertahap nggih, bertahap kita bekerja sama bersama-sama berusaha memperbaiki yang ada di kelas dulu, baru kemudian secara keseluruhan ke sekolah, lingkup sekolah nggih. Nah, untuk bahasan yang kedua yaitu segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Tadi contohnya sudah ditampilkan Bu Anita di awal tadi. Jadi bagaimana cara kita sebagai manajer menyelesaikan